teman-teman, kembali lagi dengan saya Michelle Muniaga. Dan pada video kali ini saya masih akan membahas tentang topik yang sama, yaitu manajemen operasional. Tetapi kali ini lebih fokus pada 10 keputusan manajemen operasional. Sebelum itu juga saya ingin memperkenalkan dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Magdalena Wulur, SEMM, beserta kakak-kakak mentor yaitu Kak Jeremy Rambing dan Kak Reynaldi Avandi. Dan buat teman-teman juga yang baru mampir di video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. So, simak terus video ini ya. Nah, jadi di dalam manajemen operasional itu ada 10 keputusan. Yang pertama, perancangan barang dan jasa. Proses ini berpengaruh pada kualitas akhir, produk, dan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pembuatan produk. Yang kedua, ada penetapan kualitas. Kualitas suatu produk harus ditetapkan pada saat proses pengerjaan barang dan jasa sehingga dapat mencapai standar kualitasnya. Yang ketiga, ada perancangan proses dan kapasitas. Tahap ini sangat berhubungan dengan kualitas, sumber daya manusia, persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Perancangan proses dan kapasitas dilakukan setelah selesai melakukan perencanaan barang dan jasa. Kualitas proses yang baik akan menghasilkan kualitas produk, barang, dan jasa yang diminati konsumen. Yang keempat, ada pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi erat kaitannya dengan manajemen rantai pasokan atau supply chain. Faktor rantai yang berpengaruh yaitu transportasi dan jaringan distribusi. Yang kelima, ada perancangan tata letak. Perancangan tata letak berpengaruh pada aliran bahan baku, kapasitas yang dibutuhkan, jumlah sumber daya manusia, keputusan teknologi, dan kebutuhan persediaan. Yang keenam, ada strategi sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Sumber daya manusia mencakup keselamatan, kesehatan, job description, lingkungan kerja, dan upah. Tujuan strategi dan rancangan ini yaitu untuk mengelola tenaga kerja dan mendesain pekerjaan sehingga orang-orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, ada manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan berkaitan dengan keputusan apa yang harus dibeli dan dibuat, sehingga kualitas yang dibeli akan menentukan kualitas yang dibuat atau dihasilkan. Yang kedelapan, ada persediaan. Persediaan dipengaruhi oleh perancangan proses dan kapasitas, sumber daya manusia, dan perancangan tata letak. Berkaitan juga dengan banyak jumlah barang yang harus dimiliki dan kapan harus dibeli lagi. Yang kesembilan, ada penjadwalan. Penjadwalan menentukan periode waktu untuk setiap tugas dalam proses produksi. Keputusan penjadwalan ditentukan oleh perancangan proses dan kapasitas, tata letak, dan sumber daya manusia. Kemudian yang ke-10 ada pemeliharaan. Pemeliharaan berkaitan dengan menjaga kualitas atau mutu suatu produk. Nah, jadi yang akan saya bahas lebih dalam lagi atau lebih rinci yaitu saya akan mengambil poin 6. Strategi sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Strategi sumber daya manusia memiliki tujuan yaitu mengelola tenaga kerja serta merancang pekerjaan agar orang-orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Kemudian ada batasan-batasan dalam strategi sumber daya manusia, yaitu pertama, keputusan yang dibuat mengenai seseorang kerap dibatasi oleh keputusan yang lain. Dan yang kedua, terdapat 3 area keputusan strategi sumber daya manusia, yaitu perencanaan tenaga kerja, perancangan kerja, dan standar kerja. Strategi sumber daya manusia juga terdapat 6 poin, yaitu yang pertama strategi produk, yang kedua jadwal, yang ketiga strategi lokasi, yang keempat strategi proses, yang kelima perbedaan perorangan, dan yang keenam strategi tata letak.
Kemudian, rancangan pekerjaan atau rancangan kerja adalah suatu pendekatan yang menetapkan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau sebuah kelompok. Terdapat juga 5 komponen rancangan pekerjaan, yaitu spesialisasi pekerjaan, ekspansi pekerjaan, komponen psikologis, tim yang mandiri, serta motivasi dan sistem intensif. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai 10 keputusan manajemen operasional. Kiranya dapat berguna dan dapat membantu teman-teman semuanya, baik yang sudah memiliki bisnis maupun yang baru saja akan memulai bisnis. Dan ingat, kesuksesan suatu perusahaan itu bergantung juga terhadap manajemen operasional di dalamnya. So, thank you for watching.